Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Fathul Mu'in. Masih melanjutkan babun nikah, bab yang menjelaskan tentang pernikahan. Kita telah sampai kepada perkataan wa qabulun muttasilun bihi. Jadi kemarin itu sudah disampaikan bahwasannya rukun-rukun nikah itu ada 5. Yang pertama adalah calon istri, yang kedua calon suami, kemudian yang ketiga adalah wali, yang keempat adalah 2 saksi, kemudian yang kelima adalah sighot. Nah, sighot ini ada 2. Yang pertama adalah ijab. Nah, ijab ini kemarin sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua adalah qabul. Nah, syarat daripada qabul ini harus mutasilun bihi. Itu harus bersambung bihi ay bil ijabi. Harus bersambung dengan ijab. Nah, qabul ini minaz zauj, dari calon suami. Jadi begitu wali itu sudah selesai daripada mengucapkan ijabnya, maka calon suami hendaknya langsung menyambung dengan ucapan qabulnya. Jadi kalau ijab ini dari wali, kalau qabul ini dari calon suami. Wahwa adapun qabul ini seperti ucapan tazawwajtuha, seperti ucapan tazawwajtuha, aku mengawininya. Atau dengan ucapan nakahtuha, aku menikahinya. Jadi boleh tazawwajtuha boleh, atau juga boleh menggunakan nakahtuha. Fala buddha kata beliau, fala buddha maka harus di dalam qabul itu mindalin, itu harus dari lafadz yang menunjukkan alaiha atas calon istri, min nahwismin dari seumpama nama, au domirin atau domir, au isyaratin atau dengan isyarah. Jadi harus dengan lafal yang menunjukkan calon istri. Misalnya nakahtu fulanata binta fulanin, aku menikahi fulanah, putrinya fulan. Atau boleh juga dengan domir, atau boleh juga dengan isyarah. Au qabiltu, atau dengan ucapan qabiltu, aku terima. Au raditu, atau aku ridho. Alal ashah, menurut pendapat yang ashah. Nah, kalimat raditu ini adalah ucapan qabulnya Sayyidina Ali ketika menikah dengan Sayyidah Fatimah. Khilafan li Subuki, berbeda dengan Imam Subuki. Kalau menurut Imam Subuki, lafadz qabul menggunakan raditu itu enggak sah. La fa'altu nikahaha, tidak cukup qabul tadi menggunakan lafal fa'altu nikahaha, ini enggak cukup. Atau menggunakan lafal tazwijaha, fa'altu tazwijaha, ini juga enggak cukup. Jadi menggunakan fa'altu nikahaha atau fa'altu tazwijaha ini enggak cukup. Au qabiltu nikaha, atau boleh juga lafal qabul tadi menggunakan lafal qabiltu nikaha. An nikahnya ini menggunakan al, ini boleh. Atau qabiltu tazwija, at-tazwija ini boleh. Alal mu'tamad, menurut pendapat yang mu'tamad. Jadi menurut pendapat yang mu'tamad, qabiltu nikaha atau qabiltu tazwija itu boleh. Tetapi enggak boleh la qabiltu, enggak mencukupi hanya sekedar mengucapkan qabiltu, aku terima, itu enggak cukup. Wala qabiltuha, dan enggak cukup juga dengan lafal qabiltuha, aku menerima
ha ai al-mankuhata, wanita yang dinikahkan. Mutlakon secara mutlak, enggak cukup. Wala qabiltuhu, dan juga enggak cukup mengucapkan qabiltuhu, aku menerima hu ain nikaha, aku menerima nikah. Ini enggak cukup. Nah, kata beliau wal aula, dan yang utama fil qabul, yang lebih utama di dalam qabul itu adalah lafal qabiltu nikahaha. Itu adalah yang lebih utama. Jadi lafal qabul yang paling utama itu adalah qabiltu nikahaha. Itu yang paling utama. Kenapa? Alasannya li'annahul qabulul haqiqiyyu. Karena lafal qabiltu nikahaha itu adalah qabul secara hakiki. Kemudian kata beliau wasohan nikahu bitarjamatin, nikah itu hukumnya sah dengan bahasa terjemah, ai tarjamati ahadil lafdhaini, yaitu dengan terjemah salah satu dua lafal yang sudah disebutkan di atas. Bi ayyi lughatin, dengan bahasa apa saja. Walau mimman yuhsinul arabiyata, walaupun dari orang yang bisa berbahasa Arab. Jadi akad nikah itu enggak harus dengan bahasa Arab, dengan bahasa apa saja itu sah, walaupun yang melakukan adalah orang yang bisa bahasa Arab. Lakin akan tetapi yushtarotu, disyaratkan, ayat dia hendaknya seorang mendatangkan bima dengan lafal ya'udduhu ahlu tilkal lughah, yang pemilik bahasa tersebut itu menganggap lafal tersebut sorihan, lafal tersebut itu dianggap sorih, jelas, fi lughatihim, di dalam bahasa mereka. Jadi akad nikah itu boleh menggunakan bahasa terjemah apa saja, itu boleh, sah. Tetapi syaratnya lafal yang digunakan untuk akad nikah tadi itu harus lafal yang jelas, yang menunjukkan kepada akad nikah oleh pemilik bahasa tersebut. Artinya lafal tersebut itu enggak boleh dengan lafal yang tidak jelas, harus dengan lafal yang menunjukkan kepada nikah dengan jelas. Hadza, ini bolehnya dengan terjemah dengan bahasa apa saja tadi, ini infahima kulun, jika masing-masing dari orang yang melakukan akad itu paham, memahami kalaman nafsihi, ucapannya dirinya sendiri, wa kalamal akhar, dan memahami ucapannya yang lainnya. Wa syahidani, dan dua saksi itu juga harus paham. Jadi akad nikah itu boleh dengan bahasa terjemah, syaratnya jika wali nikah, calon suami, dan dua saksi itu memahami lafal nikah terjemah tadi dengan yang mereka ucapkan itu paham. Jadi syaratnya wali nikah, calon suami, dan dua saksi itu memahami lafal nikah yang mereka ucapkan. Kemudian waqala, dan telah berkata al-alamah, seorang yang sangat alim, at-taqiyyu as-subukiyyu fi syarhil minhaj, di dalam syarah minhaj. Beliau mengatakan walau tawato'ah, seandainya telah bersepakat ahlut kutrin, yaitu penduduk satu wilayah. Seandainya penduduk satu wilayah itu telah sepakat ala lafzin, atas lafal, fi iradatin nikah, di dalam menginginkan pernikahan, min ghairi sharihi tarjamatihi, dengan tanpa jelas terjemahannya, maka lam yanaqidin nikahu, maka tidak sah apa pernikahan, bihi, dengan lafal tersebut. Intaha, selesai perkataan al-alamah at-taqiyyu as-subukiyyu. Jadi kata al-alamah at-taqiyyu as-subukiyyu fi syarhil minhaj, di dalam kitab syarah minhaj,
Beliau mengatakan seandainya penduduk satu wilayah itu telah sepakat atas lafal untuk nikah dengan terjemah yang tidak jelas, walaupun mereka itu telah sepakat atas lafal tersebut, tetap akadnya itu tidak sah. Kenapa? Karena lafal tersebut itu tidak jelas. Nah, wal muradu dan yang dimaksud bitarjamati dengan terjemah, yang dimaksud dengan bahasa terjemah itu apa? Yaitu adalah tarjamatu maknahu lugawiyyi, yaitu terjemah makna nikah secara bahasa. Seperti apa? Kadomi, seperti kumpul. Jadi hukum secara jadi nikah secara bahasa itu maknanya adalah kumpul. Jadi makna nikah secara bahasa itu maknanya adalah ad-dham, yaitu kumpul. Falayan akidu, maka nikah itu tidak sah bi alfadhin dengan lafal-lafal ishtaharat yang telah masyhur fi ba'dil aqtar pada sebagian daerah-daerah lil ingkahi untuk menikahkan. Jadi meskipun di sebagian wilayah itu telah masyhur dengan lafal-lafal yang digunakan untuk menikahkan, tetapi kalau lafal tersebut itu tidak menunjukkan terjemah nikah secara jelas, maka pernikahan tersebut itu hukumnya tidak sah. Kama sebagaimana sebagaimana telah berfatwa bihi dengan tidak sahnya tadi Syekhuna guru kami Al-Muhaqqiq Azam Zamiyu. Nah, coba kita lihat hasyiahnya. Qauluhu, perkataan syarih yang mengatakan tarjamatu maknahu lugawiyyi, yang dimaksud dengan terjemah itu adalah terjemah makna nikah secara bahasa. Maksudnya adalah tarjamatun, yaitu terjemah tufidu yang memberikan faedah al-makna lugawiyyi, al-makna lughawiyya, yang memberikan faedah makna bahasa lil lafzi nikah untuk lafaz nikah. Jadi yang dimaksud terjemah di sini adalah terjemah yang memberikan faedah makna bahasa bagi lafaz nikah. Wa huwa ad-dham, yaitu makna nikah secara bahasa itu adalah ad-dham, kumpul. Falau ata bitarjamatin lin nikah, seandainya seorang mendatangkan dengan terjemah nikah, la tufiduhu, yang tidak memberikan faedah kepada nikah, lam yan akid, maka tidak sah biha dengan terjemah tersebut an nikahu, pernikahannya enggak sah dengan lafal yang tidak menunjukkan makna nikah. Kemudian wahasilu taudihi hadzal maqam, dan adapun kesimpulan penjelasan makom ini, masalah ini adalah annal ijab wal qabula, bahwasanya ijab dan qabul kama yasihani, sebagaimana keduanya itu sah bil lafzi, dengan lafaz bil lafzil arabi, dengan lafaz Arab, yasihani keduanya itu sah aidan juga bil lafzil ajami, dengan lafaz ajam, dengan lafaz selain Arab. Jadi sebagaimana ijab qabul itu sah dengan bahasa Arab, ijab qabul itu juga sah menggunakan lafal selain Arab. Lakin akan tetapi yushtaratu, disyaratkan fil lafzil ajamiyyi al mutarajjim bihi,
Akan tetapi disyaratkan di dalam lafal ajam selain Arab yang diterjemahkan itu adalah ayyufida, hendaknya lafal tersebut itu memberikan faedah kepada makna nikahil lughawiyyi, memberikan faedah kepada makna nikah secara bahasa. Alladzi afadahu dzalikal lafdzul arabiyyu, yang lafaz Arab tersebut itu telah memberikan faedah makna nikah secara bahasa. Wa huwa, adapun makna nikah secara bahasa itu adalah ad-dhammu, itu adalah kumpul, wal wat'u, dan itu adalah jima. Faida ata bitarjamatin, seandainya seorang mendatangkan dengan terjemah zawwajtuka au angkahtuka, aku mengawinkan kamu atau aku menikahkan kamu masalan, maka usturito, maka disyaratkan fiha pada terjemah tersebut ayakuna, adanya terjemah tersebut itu mufidatan, itu harus terjemah yang memberikan faedah limakna dham wal wat'i, bagi makna dham dan wat'i, makna kumpul dan makna jima. Fa'il lam tufid dzalikal makna fi tilkal lughah, maka jika terjemah tersebut itu tidak memberikan faedah kepada makna tersebut di dalam bahasa tersebut, lam yanaqid, maka tidak sah biha dengan terjemah tersebut an-nikahu, pernikahan, walau tawata'u, meskipun mereka telah sepakat alaiha, atas terjemah tersebut. Intinya bahasa terjemah untuk ijab qabul itu harus bahasa yang jelas, yang menunjukkan makna nikah secara bahasa. Kalau tidak, maka akadnya tadi itu enggak sah. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.